Pengamat kuliti kebijakan ngaco Anies sudah 2,5 tahun, masa dia jadi lagi menjadi gubernur? Aduh. Sudah menjadi gubernur selama 2,5 tahun lebih, bukannya hasil karyanya yang menonjol, malah kebelunderan dan ketidakpejusannya. Itulah Anies. Saya kira bahkan orang luar Jakarta pun yang gubernur di daerahnya benar-benar bekerja akan bisa melihat ketidakmampuan Anies ini. Bahkan jika dibandingkan dengan Ibu Risma, wali kota Surabaya yang skup pekerjaannya lebih kecil dari Anies, terlihat sekali jebloknya Anies ini. Kita nggak ngomong sembarangan. Kita sudah move on dari urusan pilkada. Kita juga tidak asal bunyi kalau memberikan kritik kepada Anies. Nggak mencari-cari kesalahan, apalagi menfitnah Anies. Semuanya adalah berdasarkan fakta yang bisa dilihat dengan mata. Nggak perlu jauh-jauh. Soal banjir di awal tahun ini saja sudah cukup menunjukkan betapa Anies tidak mengerjakan apa-apa. Dia sendiri yang mengusung konsep naturalisasi dan drainase vertikal, tetapi selama 2,5 tahun dia juga tidak mengerjakannya. Kan koplak namanya ya. Apa karena mentang-mentang sudah jadi gubernur jadi semau gue saja? Nggak perlu ingat sama janji-janji membuatkan rumah buat warga miskin atau membuat udara Jakarta bersih. Dan sekarang ini yang diurusin ya COVID-19 saja. Jakarta masih banjir, ya bodoh amat. Menengok warganya yang sedang membutuhkan bantuan karena imbas corona saja enggak. Masa kalah sama Mensos yang belusukan ke pelosok-pelosok Jakarta, yang gini-gini kan kelihatannya ya hanya buzzer yang pura-pura tidak melihatnya. Bahwa Anies memanfaatkan kondisi wabah corona sebagai panggung politik itu sudah sangat kentara. Sudah pula diungkap oleh khalayak banyak. Termasuk wakil rakyat di DKI, kebijakan-kebijakan Anies dinilai sekedar pencitraan saja, asal beda dengan pemerintah pusat. Yang penting bisa mengangkat namanya, sedangkan ya apakah kebijakan itu bagus ataupun efektif, itu mah urusan lain. Ini juga sudah kita lihat dampaknya. Di masa sekarang yang disebut Anies sebagai masa transisi, penumpukan calon penumpang terjadi lagi dan Jakarta macet lagi. Kemacetan dan banyaknya orang yang mulai masuk kantor malah menambah risiko penyebaran COVID. Sementara angka kasus baru di Jakarta semakin tinggi. Hal ini mendapatkan perhatian dari seorang pengamat perkotaan dan transportasi dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyana. Dengan gampang Yayat menguliti segala celah kebijakan Anies. Iya kan pengamat pastilah punya kemampuan dari segi ilmu. Kenapa bisa gampang? Artinya Anies dalam merumuskan kebijakan itu tidak mendiskusikannya dengan ahli, sekedar ngobrol-ngobrol sama Tigo PP, atau Anies sebenarnya dikadali sama anak buahnya. Menurut Yayat, perusahaan-perusahaan di Jakarta belum sepenuhnya taat kepada imbauan memperkerjakan setengah kapasitas kantornya. Masalahnya karena kebijakan itu terlalu banyak aturan, tetapi tanpa pendampingan. Ketidaktaatan perusahaan bisa dimaklumi karena saat ini semuanya takut bangkrut. Mereka berani tidak taat karena tidak ada yang melindunginya, demikian kata Yayat. Semuanya jalan sendiri-sendiri, semua kebijakan tidak akan pernah ditaati kalau pemegang kebijakan tidak memberi perlindungan dan solusi yang bisa membantu. Demikian kata Yayat. Artinya Anies perlu mendengar apa yang dimaui oleh para perusahaan. Sebagai pengamat yang berilmu, Yayat tentu saja bisa memberikan solusi atas riuh, rendah dan berjubilnya warga Jakarta selama beberapa hari ini. Apa solusi supaya warga tak harus berdasar-dasar di stasiun dan bermacet-macetan di jalan? Jam masuk kerja perlu diatur. Jam 8 pagi semua masuknya. Kantor haruslah menerapkan shift. Karyawan yang berKTP Bogor, Bekasi dan Rangkas Bitung perlu diperbolehkan masuk siang hari. Yang kedua adalah perusahaan bisa menyiapkan bis-bis penjemputan. Karyawan tetap membayar dengan biaya yang bisa juga diakomodasi sebagian oleh perusahaan agar tidak jauh berbeda dengan ongkos naik angkutan umum. Kuncinya menurut Yayat adalah adanya dialog dengan kalangan pengusaha. Dialog bukan untuk mencari kompromi, melainkan agar aturan bisa tegas diterapkan. Bisa nggak Pak Gubernur sekali-kali berbicara dengan Apindo, Kadin dan Asosiasi Pengusaha untuk berdialog. Selama ini belum pernah ada pembicaraan khusus secara terbuka dengan Asosiasi Pengusaha, demikian katanya. Saya pun tersenyum membaca di bagian kunci dari dialog itu, karena yang namanya dialog adalah konsep dari pemerintah pusat kan. Presiden Jokowi mengarahkan agar kita semua bekerja sama dan bergotong royong dalam menghadapi corona. Kalau Anies kan dia maunya punya cara sendiri, jadi mana mau dia mengadakan dialog. Pokoknya ada ide kebijakan ya sudah dibikin saja, lalu diumumkan lewat konferensi. Yang penting Anies disorot kamera membawakan kebijakan sendiri yang beda dengan pusat. Gak peduli beta, yang penting namanya terangkat. Ya kayak gini, mana perlu dialog. Seorang pemimpin daerah itu seharusnya memberikan jalan yang menyatukan berbagai kepentingan, mengeluarkan kebijakan dengan pertimbangan yang matang.
juga mensosialisasikan sendiri kebijakannya agar tahu kondisi di lapangan. Contohnya adalah Ganjar Gubernur Jateng terjun langsung meninjau mal, masjid, bandara, pasar dan berbagai tempat umum lainnya. Bukan cuma meninjau, juga berdialog dan bertanya kepada masyarakat umum. Bahkan menegur warganya yang belum memakai masker. Itu namanya mengendorse kebijakan sendiri dengan mendekati rakyat agar warganya tahu bahwa kebijakan itu buat kebaikan bersama, bukan sekedar mengeluarkan pernyataan lewat konferensi lalu mendiamkan saja masyarakat bergerak seadanya. Mau berjubel, mau antri, mau masuk kantor terserah. Makin bodoh ya terserah, Google saja. Sekian dulu dari Kura-Kura dan artikel ini dikutip dari siwo.com dan ditulis oleh Nina Nur. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan. Baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Dulu Maluku Utara dianaktirikan. Dengan adanya Jokowi bekerja untuk membangun dan terus membangun. Sekarang kami Maluku Utara sudah menjadi anak sungguhan yang selalu diperhatikan. Jokowi, rakyat membutuhkanmu. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Ayo Jokowi, rakyat selalu